Baik, puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Kurang keras, sekali lagi katakan shalom. Haleluya, saya percaya kita semua tetap semangat di KKR Pentakosta hari kelima ini, dan masih ada hari esok dan penutupan di hari Minggu nanti. Saya percaya kita semua pasti telah menerima lawatan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Dan saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Penginjil, Penerima, dan Penolak. Sekali lagi, firman Tuhan pada malam hari ini saya kasih judul Penginjil, Penerima, dan Penolak. Sebelum kita baca teks firman Tuhan yang saya pilih bagi kita semua, saudara-saudara, saya ingin menceritakan satu kisah nyata bagi kita semua. Saudara-saudara, ada seorang pendeta, dia juga adalah seorang musisi. Dia bernama Albert H. Clay. Dia lahir pada tahun 1887 dan dia meninggal tahun 1960. Cukup lama dia hidup, saudara-saudara, dan pada tahun 1914 dia selesai melakukan studi teologi, dan akhirnya dia diangkat menjadi pendeta. Saudara-saudara, ketika dia diangkat menjadi pendeta, dia hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia menjadi seorang penginjil yang sangat terkenal di zaman itu. Dan saudara-saudara tahu, ternyata selain menjadi pendeta, dia juga adalah seorang musisi yang sangat hebat. Jadi saudara, dia pada waktu itu dia pernah mencipta lagu. Kalau saudara searching di Google, kurang lebih ada 1.500 lagu yang dicipta oleh Albert H. Clay ini. Saudara-saudara, dari sekian banyak lagu yang dia ciptakan, ternyata ada satu lagu yang lahir dari hasil perenungan yang cukup dalam dan juga melalui doa. Jadi pada satu malam di tahun 1934, H. Clay ini, saudara-saudara, dia coba merenung tentang keadaan dia. Dia coba merenung dan dia menemukan satu kenyataan hidup, bahwa ternyata di tengah-tengah kesibukan dunia, seringkali dunia menghalangi manusia untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi di dalam perenungan dia di malam yang hening itu, saudara-saudara, dia coba merenungkan, ternyata dunia yang super sibuk ini, dia bisa saja membawa orang, menawan orang, bahkan membelenggu hati orang-orang untuk tidak mendekat kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, waktu itu dia mulai berdoa, dan akhirnya tercipta satu lagu yang sangat indah. Dalam bahasa Inggris judulnya Speak to My Heart, dan lagu ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saya percaya kita semua ada di tempat ini, dan kita semua harus mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kalau saudara nanti pulang baca di dalam kitab Nehemia pasal 8 mulai dari ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9, saudara akan menemukan pada zaman itu Nehemia menulis tentang kisah yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa di mana Ezra mulai membacakan firman Tuhan di hadapan bangsa Israel. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik teks itu, Ezra mulai membaca firman Tuhan itu dari pagi sampai siang hari. Tetapi yang terjadi adalah bangsa Israel pada waktu itu mereka tidak duduk. Ketika mereka mendengar, melihat Ezra membuka kitab Taurat dan dia mulai membaca kitab Taurat dari pagi sampai siang hari, mereka semua bangkit berdiri dan mendengar pemberitaan firman yang disampaikan oleh Ezra. Artinya apa, saudara-saudara? Kenapa mereka bangkit berdiri? Karena mereka sangat menghargai firman Tuhan. Saudara, dari kisah ini, saudara-saudara, kita pun harus menyadari bahwa ternyata kadang kita datang ke gereja, kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ada banyak hal yang membelenggu hidup kita, sehingga kita tidak serius untuk mendengar firman Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang ada di gereja, tetapi hati mereka, pikiran mereka tidak ada di gereja. Bahkan pada saat khotbah disampaikan, pikiran dan hati mereka seolah-olah ditawan oleh sesuatu, sehingga firman Tuhan tidak masuk dalam pribadi mereka. Dan saudara-saudara, pada malam hari ini izinkan saya untuk memperingati kita semua, terutama juga kepada saya, untuk ketika kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita baik-baik, kita siapkan pikiran kita baik-baik, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh, masuk dalam hati kita, dia bertumbuh dan menghasilkan banyak buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara,
buka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Saya tunggu kita semua di dalam kitab Kisah Para Rasul, bagian yang saya khotbahkan pada malam hari ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Baik, puji nama Tuhan. Yang sudah temukan katakan amin. Haleluya. Saya akan baca ayat 10, saudara-saudara akan baca ayat 11, dan saya akan memberikan beberapa frasa di dalam setiap ayat yang ada. Mungkin saudara bisa menggarisbawahi karena kalimat-kalimat itu cukup penting untuk dibahas setelah ini. Saudara, saya mulai di ayat 10. Firman Tuhan berkata di sana, firman Tuhan dengan tema Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Saudara garis bawahi kalimat ini. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kebenaran hati, dan setiap hari mereka meneliti kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengirim Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selepas mungkin datang kepadanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, jika kita menelusuri Alkitab, kita akan menemukan sejarah perintisan jemaat Tuhan yang ada di berbagai tempat oleh Rasul Paulus. Tapi kalau kita menyelidiki teks yang kita baca tadi, maka kita akan menemukan bahwa ternyata ada satu jemaat yang cukup berbeda dengan jemaat-jemaat yang ada di tempat lain, yaitu jemaat Berea yang baru saja kita baca ini. Saudara-saudara, jemaat di tempat lain ketika Rasul Paulus pergi memberitakan firman, memberitakan Injil kepada mereka dengan hati yang terbuka, mereka langsung menerima firman Tuhan itu. Dan banyak di antara mereka yang percaya, memberi diri dibaptis, dan mereka menjadi pengikut Kristus. Tetapi berbeda dengan keadaan jemaat Berea ini, saudara-saudara. Saudara, kalau perhatikan baik-baik di dalam ayatnya yang ke-11 tadi yang kita baca, firman Tuhan berkata di sana, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Perhatikan baik-baik. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian, saudara bisa lihat, ternyata seorang rasul yang sangat terkenal di zaman itu, yaitu Rasul Paulus, ketika dia dari desa ke desa, dia dari kota ke kota, memberitakan firman kepada banyak orang, ternyata ada orang-orang yang langsung saja menerima firman itu dan menjadi percaya. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang ada di Berea ini, saudara-saudara. Mereka mencoba menyimpan perkataan Rasul Paulus. Apa yang Rasul Paulus sampaikan, mereka tidak tolak, saudara-saudara, tetapi mereka menyimpannya dan mencoba menyelidiki di dalam Alkitab. Karena kalau kita baca kitab suci yang dimaksud di dalam teks ini adalah kitab-kitab perjanjian lama, kitab Kejadian sampai dengan kitab Meleaki. Dalam terjemahan ke dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani atau terjemahan Septuaginta, saudara-saudara, pada waktu itu orang-orang memiliki banyak sekali terjemahan ini, dan mereka memilikinya untuk menelusuri apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Jadi kalau beberapa waktu lalu Karen khotbah tentang bagaimana seseorang harus menginjil, cara-cara penginjilan,
Dan waktu itu Paulus menyampaikan firman, orang berdosa, dia harus disadarkan dari dosanya, memberitakan tentang Yesus yang adalah Mesias, yang dari keturunan Abraham, yang dari keturunan Daud. Dia telah mati, dia telah bangkit dan naik ke surga. Pada waktu Paulus memberitakan firman ini kepada orang-orang Berea, orang-orang Berea langsung menerima. Terima perkataan itu dalam hati mereka, tetapi mereka stop dulu. Coba kita cek firman Tuhan. Coba kita cek di dalam perjanjian lama. Apakah benar seperti demikian atau tidak? Jadi ketika Rasul Paulus menyatakan Mesias lahir dari keturunan Daud, maka orang-orang Berea ini coba cari, selidiki kitab-kitab di dalam perjanjian lama. Apakah benar nubuatan itu berkata demikian? Dan kalau mereka mungkin membaca di dalam kitab Yesaya, di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, mereka dapat menyadari secara utuh bahwa ternyata benar Mesias adalah dari keturunan Daud. Dan ketika Rasul Paulus berkata Mesias harus menderita, maka mereka stop sejenak. Mereka coba cek kitab suci, dan mereka coba buka di dalam Yesaya pasal 53, dan mereka menemukan, wah, ternyata benar Mesias dia harus menderita. Dan ketika Rasul Paulus berkata Mesias akan menebus dosa seluruh umat manusia yang percaya kepada dia, mereka stop sejenak. Mereka coba buka kitab-kitab yang ada. Mungkin mereka menemukan di dalam kitab Yesaya pasal 43, dan akhirnya mereka dapat mengatakan ternyata benar yang Rasul Paulus beritakan itu adalah kebenaran yang sejati. Saudara, di dalam teks Septuaginta, kitab Yesaya ini, saudara-saudara, di dalam gulungannya kurang lebih panjangnya 8 meter. Saudara bisa bayangkan, satu kitab, yaitu kitab Yesaya sendiri, itu panjangnya kurang lebih 8 meter pada zaman itu. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya orang Berea ini sangat effort dalam menyelidiki firman Tuhan. Saudara bisa lihat 8 meter, panjang 8 meter. Mereka coba menyelidiki satu persatu dalam teks-teks kuno. Coba mereka menyelidiki apakah benar seperti demikian, dan ternyata itu benar. Jadi saudara bisa lihat bagaimana orang-orang Berea ini mau untuk menelusuri kitab suci untuk membuktikan dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Hari-hari ini saudara-saudara, jemaat Berea ini menjadi teladan bagi kita semua, menjadi contoh yang sangat baik bagi kita. Ketika kita mendengar satu pemberitaan, coba kita simpan baik-baik dalam hati kita. Coba kita lihat kembali Alkitab, apakah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, kita buang. Kalau tidak sesuai, kita buang, saudara-saudara. Sebab kita percaya bahwa Alkitab sudah selesai dikanonisasi. Oleh karena itu segala pengajaran, tolak ukurnya haruslah Alkitab. Saudara tahu arti kata kanon? Kanon itu adalah sebuah alat ukur di dalam perjanjian baru di abad pertama dan abad kedua. Itu adalah alat ukur yang orang gunakan. Kalau di zaman sekarang mungkin meter, saudara-saudara. Jadi kanon itu digunakan untuk mengukur segala sesuatu. Nah, ini istilah ini diadopsi dalam tubuh kekristenan, dan mereka pakai ini supaya membatasi pengajaran, dan yang pengajaran itu harus sesuai dengan Alkitab. Saudara, ada satu orang yang sangat terkenal, Bapak gereja mula-mula, saudara-saudara, bernama Agustinus dari Hippo. Saudara-saudara, kalau mungkin bagian paham dan Karen juga paham, dia adalah pakar teologi sistematika di zaman dia. Saudara-saudara, dia berkata di dalam karyanya yang berjudul De Unitate Ecclesia, dia menulis, saudara-saudara, dia menulis seperti ini. Mengenai semua tulisan lain oleh orang-orang atau teolog-teolog di zaman dia, saat membacanya, betapapun hebat dan keunggulan para penulis dibandingkan dengan diriku dalam kesucian dan pembelajaran, aku tidak akan menerima ajaran mereka sebagai kebenaran hanya berdasarkan pendapat mereka, melainkan hanya karena mereka berhasil meyakinkan penilaianku tentang kebenarannya, baik melalui kitab kanonik itu sendiri atau melalui argumen-argumen yang tidak bertentangan dengan kebenaran. Jadi saudara-saudara, Agustinus ini mengatakan bahwa kalau banyak orang yang berpendapat tentang hal-hal teologis, coba saudara lihat Alkitab saudara. Coba saudara lihat Alkitab saudara dan coba selidiki apakah orang itu berkata benar atau tidak. Bahkan Agustinus ini saudara, dia pun berkata bahwa sekalipun konsili
diadakan, bahkan konsili ekumene sekalipun diadakan, kalau hasil keputusannya itu tidak sesuai dengan Alkitab, jangan ikut. Artinya di zaman sekarang bilang apa, saudara? Sekalipun itu sidang sinode, sekalipun itu sidang sinode yang diagendakan satu Indonesia atau satu dunia ini sekalipun, kalau tidak sesuai dengan Alkitab, jangan ikut. Saudara bisa lihat bagaimana Agustinus bersuara keras di zaman dia, karena dia meyakini dengan kuat bahwa Alkitab adalah standar kebenaran yang sangat tinggi dan yang paling tinggi dari semuanya. Makanya kita yang reformasi, saudara-saudara, kita kenal satu istilah yang namanya sola scriptura. Hanya Alkitab yang adalah standar kebenaran tertinggi. Saudara, ada satu profesor, saudara-saudara, dia mengatakan bahwa fakta itu netral tergantung siapa yang membacanya. Saya ulang sekali lagi. Dia berkata bahwa fakta itu netral tergantung siapa yang membacanya. Jadi kalau kita membaca peristiwa reformasi, saudara-saudara, kita akan mengatakan bahwa Martin Luther, Johannes Calvin dan kawan-kawannya, mereka adalah pahlawan reformasi. Tetapi orang-orang seberang atau orang-orang Katolik khususnya, ketika mereka membaca reformasi, mereka melihat itu sebagai pemberontakan terhadap gereja. Singkatnya begini, saudara-saudara. Pada tahun 1825 sampai tahun 1830 kalau tidak salah, pada waktu itu ada perang di Ponegoro. Waktu itu Jenderal Koch melawan seorang pahlawan dari Indonesia. Kalau berita itu, saudara-saudara, dibaca oleh orang Indonesia, mereka akan mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro adalah pahlawan. Tetapi kalau berita itu dibaca oleh orang-orang Belanda, maka mereka akan mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro ini adalah ekstremis, dia adalah pemberontak. Jadi saudara bisa lihat, satu fakta dibaca dari beberapa sudut pandang. Tetapi ingat baik-baik, harus ada satu standar kebenaran untuk mengukur segala sesuatu. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri. Amin, saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, coba kita lihat kembali ke teks firman Tuhan yang kita baca. Kita dapat melihat bahwa kisah di Berea ini berkaitan erat dengan kisah di Tesalonika di ayat-ayat sebelumnya. Ayat 10, saudara-saudara, ketika kita baca di sana, firman Tuhan berkata, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Saudara bisa lihat dengan jelas pertanyaannya, mengapa mereka berangkat ke Berea? Ternyata jawabannya adalah pada waktu itu Paulus dan Silas mereka ada di Tesalonika kurang lebih selama 3 minggu. Mereka ada di Tesalonika selama 3 minggu, saudara-saudara. Dan ketika mereka ada di Tesalonika, mereka menyampaikan firman Tuhan. Dan banyak yang percaya, tetapi ada juga yang tidak percaya. Dan kenapa mereka pergi ke Berea? Jawabannya adalah karena mereka sedang diburu oleh orang Yahudi yang tidak percaya dan juga para preman di Tesalonika. Saudara bisa perhatikan baik-baik di ayat pasal 17 ayat 4, firman Tuhan berkata di sana, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Saudara baca baik-baik ayat 5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dengan dibantu oleh beberapa penjahat atau preman dari antara petualang-petualang di pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Jadi alasan yang pertama, saudara-saudara, waktu itu Paulus langsung berangkat ke Berea. Alasan yang pertama adalah karena dia sedang diburu oleh orang-orang Yahudi dan dia sedang diburu oleh para preman-preman di Tesalonika. Saudara bisa lihat situasi ini. Dan situasi ini tidak cukup, saudara-saudara. Karena alasan yang kedua, karena mereka dianggap pengacau. Saudara baca teks-teks selanjutnya. Orang-orang Yahudi dan preman-preman ini menganggap bahwa Rasul Paulus dia adalah seorang pengacau yang sangat hebat. Dalam teks itu mengatakan bahwa para pengacau di dunia ini telah datang ke tempat ini. Saudara bisa lihat bagaimana seorang pemberita firman yang menyampaikan rahasia Allah, yang menyampaikan misterius Allah, itu dikatakan sebagai penyesat, pengacau. Dan saudara bisa lihat keadaan ini. Dan mereka menganggap bahwa Paulus adalah pemberontak terhadap kaisar.
Ini adalah keadaan yang membuat Rasul Paulus harus lari dari Tesalonika menuju ke Berea. Jarak antara Tesalonika dan Berea kurang lebih 80 kilo, saudara-saudara. Ya, saudara bisa lihat bagaimana Rasul Paulus di dalam keadaannya yang seperti itu, dia harus lari, dia harus menyingkir ke Berea karena belum waktunya untuk ditangkap oleh orang dan dihakimi. Saudara, ternyata itulah alasan-alasan yang membuat mereka harus meninggalkan Tesalonika. Namun ada hal yang tidak masuk akal ketika kita baca ayat 10 dan ayat 11. Saya akan baca sekali lagi bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, "Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara itu menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi." Saudara bisa perhatikan, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya dari orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu. Mereka menerima firman itu, artinya Rasul Paulus apa? Dia menyampaikan firman. Saudara bisa lihat di saat nyawa mereka terancam, di saat jiwa mereka tertekan, di saat banyak orang menganggap mereka penyesat dan pemberontak, tapi di saat yang bersamaan Rasul Paulus harus memberitakan Injil. Di dalam keadaan dia yang sangat tertekan, dia menyampaikan Injil. Di dalam keadaan dia yang sangat tertekan, jiwa dia yang sangat tertekan, psikis dia yang sangat tertekan, dia tetap memberitakan firman Tuhan. Poin pertama dalam khotbah saya pada malam hari ini, saudara-saudara, dari teks ini kita dapat satu pembelajaran yang sangat penting, yaitu seorang pemberita firman harus tetap siap sedia memberitakan firman, baik tidak baik waktunya. Amin. Saudara bisa lihat seorang pemberita firman, baik tidak baik waktunya, dia harus menyampaikan firman Tuhan. Makanya dalam teks-teks lain Paulus konfirmasi bahwa celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Jadi dia lebih celaka lagi ketika dia tidak memberitakan Injil daripada dia harus dihukum oleh orang-orang lain. Ketika dia dihukum, mungkin dia tidak berkata bahwa ini adalah celaka yang besar. Tidak. Celaka yang besar yang dialami oleh Rasul Paulus adalah ketika dia tidak memberitakan Injil. Saudara, ini sangat berat dan saya pikir ini adalah standar yang cukup sulit bagi kita semua. Ini adalah standar yang cukup sulit karena saudara-saudara ingat di dalam kisah di jemaat di Filipi yang dikhotbahkan oleh Bapak Gembala tadi malam. Saudara bisa lihat ketika Rasul Paulus sedang dicambuk, dia dihukum, dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia badannya masih penuh dengan darah, dia tetap menyampaikan Injil kepada kepala penjara. Dia masih tetap menguatkan jemaat-jemaat sebelum dia berangkat dari Filipi. Saudara bisa lihat, orang yang sedang tertekan menguatkan orang lain. Orang yang sedang tertekan masih sanggup untuk menguatkan orang lain. Inilah pemberita Injil yang sejati, saudara-saudara. Jadi kita coba cek baik-baik, saudara-saudara, kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang menyampaikan kebenaran, kita sebagai orang-orang yang mencoba untuk sharing banyak hal kepada banyak orang, mencoba men-sharing kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Jangan sampai kita hanya memberitakan firman ketika keadaan kita baik-baik saja. Jangan sampai kita hanya memberitakan firman ketika dompet kita lagi penuh. Jangan sampai kita hanya memberitakan firman, kita hanya mau melayani ketika situasi baik-baik saja. Jangan sampai seperti demikian, saudara-saudara. Ada seorang pastor dari gereja Early Rain Covenant dari Tiongkok, saudara-saudara. Dia adalah Pastor Wang Yi. Dia menjadi pendeta yang cukup menyuarakan kebenaran di Tiongkok. Di dalam keadaan negara yang penuh dengan komunis itu, saudara-saudara, dia tetap menyuarakan kebenaran. Padahal pada waktu itu dia sudah dicegah ulang-ulang. Kalau engkau memberitakan kebenaran lagi, engkau akan ditangkap. Bahkan semua jemaat-jemaat engkau akan ditangkap. Tetapi pendeta ini, sebelum dia ditangkap, saudara-saudara, dia menulis satu tulisan yang sangat-sangat luar biasa. Tulisan itu berjudul, "Pernyataan kesetiaan saya kepada Kristus yang membangkang terhadap negara." Saudara bisa lihat orang ini, negara pada waktu itu batasi orang untuk tidak menyembah Tuhan. Tetapi dia menunjukkan satu surat. Dia setia kepada Allah yang hidup dan dia membangkang kepada negara. Dan konsekuensinya apa, saudara-saudara?
Pada tahun 2019 dia ditangkap dan dia dimasukkan ke dalam penjara selama 9 tahun. Artinya sampai hari ini dia masih ada di penjara. Tetapi tulisan-tulisan dia sangat menginspirasi banyak orang. Saudara bisa lihat bagaimana keadaan dia. Baik tidak baik waktunya, dia tetap memberitakan firman. Rasul Paulus memberikan teladan bagi kita semua, saudara-saudara. Kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Baik tidak baik keadaan kita, ayo tetap melayani. Baik tidak baik keadaan kita, ayo tetap memuji Tuhan. Baik tidak baik keadaan kita, ayo tetap memberitakan firman Tuhan. Karena itu adalah kuncinya, saudara-saudara. Kita bisa lihat bagaimana Rasul Paulus memberikan teladan yang sangat luar biasa. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, siap sedia memberitakan firman baik tidak baik waktunya. Saudara pernah dengar frasa ini ada di mana? Frasa ini ada di dalam surat 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, beritakanlah firman, siap sedialah, baik tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Saudara, ketika Rasul Paulus memberikan nasihat ini, dia telah mendahuluinya dengan teladan. Dia telah mendahuluinya dengan teladan. Jadi saudara, dia tidak punya alasan. Timotius tidak bisa berkomentar, kamu saja tidak berikan teladan. Tidak. Rasul Paulus telah terlebih dahulu memberikan teladan kepada Timotius. Terbukti di dalam situasi-situasi sukar dia tetap memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Dia tetap menyampaikan Injil kepada banyak orang. Saudara, jangan sampai hari-hari ini ketika dompet kita mungkin kering kerontang. Mungkin ketika kita ada dalam pergumulan yang sangat berat, kita punya masalah di dalam keluarga, kita punya masalah dalam studi kita merasa bahwa Tuhan belum menolong saya, Tuhan belum memberkati saya, Tuhan belum menjawab doa-doa saya. Saudara ingat baik-baik, walaupun keadaan saudara seperti demikian, engkau harus tetap melayani Tuhan. Amin. Engkau harus tetap melayani Tuhan, baik tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dengan penuh kesabaran. Saudara, ini pesan yang sangat kuat maknanya bagi kita semua. Ayo cek hari-hari ini saudara-saudara. Jangan sampai kita mut-mutan ikut Tuhan. Jangan sampai situasi hati kita itu mempengaruhi pelayanan kita. Jangan sampai kondisi kita itu mempengaruhi banyak hal di dalam kehidupan kita. Memang itu mempengaruhi saudara-saudara. Tapi ingat baik-baik, pelayanan kepada Tuhan, pemberitaan firman Tuhan itu tidak boleh dihalangi oleh apapun. Bahkan Rasul Paulus pernah menulis, sekalipun aku di dalam penjara, Injil tidak bisa dibelenggu. Artinya apa saudara-saudara? Sekalipun di dalam penjara, dia tetap memberitakan firman. Saudara, di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, di dalam teman-teman kuliah kita, di tempat kerja kita, beranikah kita untuk menyampaikan firman kepada mereka? Beranikah kita untuk menyampaikan Injil kepada mereka walaupun keadaan saudara tidak sedang baik-baik saja? Pesan firman Tuhan ini sangat kuat bagi kita semua saudara-saudara. Beritakanlah firman, baik tidak baik waktunya. Kalau saudara hari-hari ini dipengaruhi oleh keadaan-keadaan di sekitarmu dan engkau tidak mau melayani Tuhan lagi, stop. Kita harus bertobat dari keadaan kita. Poin kedua dari khotbah saya saudara, itu ada di dalam ayatnya yang ke-12. Poin ini adalah ketika Injil disampaikan, Allah sanggup membuka hati-hati yang terbelenggu. Ini berkaitan erat dengan cerita di awal tadi, Albert Eckle yang saya bagikan tadi. Ketika Injil disampaikan, Allah sanggup membuka hati-hati yang terbelenggu. Coba saudara perhatikan ayat 12. Firman Tuhan berkata di sana, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Ketika mereka telah selesai menelusuri firman Tuhan, kitab suci, mereka menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Saudara, kalau perhatikan baik-baik, perempuan-perempuan terkemuka itu diulang beberapa kali di dalam kitab Kisah Para Rasul. Itu artinya apa saudara? Perempuan-perempuan ini bukanlah perempuan-perempuan sembarangan. Di dalam beberapa terjemahan saudara-saudara dipakai kalimat perempuan-perempuan terkemuka, tetapi juga dipakai kalimat perempuan-perempuan kaya raya dan juga perempuan-perempuan terhormat. Jadi sebelum Injil disampaikan kepada mereka, berita ini disampaikan kepada mereka saudara-saudara, ternyata hati perempuan-perempuan ini sedang ditawan oleh kekuasaan.
Hati mereka sedang ditawan oleh kekuasaan. Hati mereka sedang ditawan oleh keluarga mereka. Hati mereka sedang ditawan oleh harta benda mereka. Bahkan hati mereka sedang ditawan oleh popularitas. Saudara bisa lihat perempuan-perempuan terkemuka ini, saudara, sebelum Injil disampaikan kepada mereka, hati dan pikiran mereka itu tidak tertuju kepada Allah. Tidak. Hati dan pikiran mereka itu tertuju kepada harta benda, tertuju kepada keluarga mereka, tertuju kepada popularitas kehidupan mereka, bahkan tertuju kepada status sosial kehidupan mereka. Jadi saudara bisa lihat, saudara-saudara, bagaimana Injil, bagaimana Allah sanggup untuk membuka hati orang-orang ini. Makanya dikatakan di dalam Roma, Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan orang Yunani dan juga orang Yahudi. Itu berbicara tentang apa? Hati mereka yang telah dibelenggu oleh banyak hal. Perempuan-perempuan ini, hati dan pikiran mereka dibelenggu oleh harta duniawi ini, dibelenggu dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Karena konsekuensi dari menerima Injil adalah dikucilkan. Artinya popularitas mereka mungkin saja menurun dan lain sebagainya. Hari-hari ini saudara-saudara, demi popularitas banyak orang meninggalkan Tuhan. Itu karena apa? Itu karena apa? Karena hati dan pikiran mereka itu sedang ditawan oleh popularitas. Mungkin kita tidak bisa berasumsi banyak tokoh-tokoh terkenal di Indonesia yang menjadi mualaf. Tetapi perhatikan baik-baik gaya hidup mereka dan cara hidup mereka. Bisa jadi hati dan pikiran mereka itu sedang ditawan oleh popularitas. Hati dan pikiran mereka mungkin bisa saja sedang ditawan oleh uang. Jadi ketika saya pindah agama, saya memeluk satu agama yang lebih mayoritas, saya mungkin akan kaya di sini karena banyak sekali penduduk dan mungkin produk-produk saya bisa laku dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Saudara bisa lihat bagaimana hati dan pikiran mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Makanya Paulus berkata bahwa jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka hati dan pikiran mereka sedang dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi saudara bisa lihat bagaimana Allah sanggup untuk membuka setiap hati. Allah sanggup untuk membuka setiap hati. Jadi ketika kita menyampaikan Injil, jangan pilih-pilih orang. Baik dia penjahat yang sangat keras, baik dia penjahat yang sangat brutal, beritakanlah firman, karena Allah sanggup membuka hati dia. Saudara tahu lagu Amazing Grace? Lagu itu ditulis oleh seorang yang sangat terkenal, kalau tidak salah namanya John Newton. Pada waktu itu dia adalah seorang yang sangat ekstremis. Dia adalah pekerja kasar di kapal, dan pada waktu itu, di zaman itu, orang yang bekerja di kapal, mereka adalah pekerja-pekerja yang kasar, mulut mereka penuh dengan makian, gaya hidup mereka penuh dengan hawa nafsu, dan lain sebagainya. Tetapi pada satu ketika dia merenung kasih Allah, akhirnya lagu ini tercipta. Ajaib benar anugerahmu, ajaib benar anugerahmu. Ku hilang buta tercela. Dia telah dibutakan, tetapi akhirnya cahaya Injil menerangi kehidupan dia. Akhirnya lagu ini tercipta. Saudara, siapapun di antara kita yang mungkin hati kita ditawan oleh banyak hal, hati kita ditawan oleh keluarga kita, hati kita ditawan oleh status sosial kita, hati kita sedang ditawan oleh harta benda, status kita sedang ditawan oleh banyak hal, popularitas dan lain sebagainya. Saudara, kalau masih seperti demikian, bukalah hati saudara, berdoalah Tuhan membuka hati saudara untuk saudara dapat menerima Injil. Saudara bisa lihat bagaimana keadaan ini menjadi pembatas, menjadi pembelenggu yang sangat hebat bagi banyak orang hari-hari ini. Orang lebih sibuk apa? Lebih sibuk cari uang. Orang lebih sibuk apa? Lebih sibuk untuk menaikkan popularitas hidup mereka. Mereka lebih sibuk apa? Memperhatikan gaya hidup mereka. Mereka lebih sibuk apa? Mencari perkara-perkara duniawi ini. Tetapi mereka lupa tentang cahaya Injil yang sanggup menerangi hati mereka untuk hidup mereka diubahkan. Mereka tidak memperhatikan hal-hal demikian karena menurut mereka itu tidak penting. Bagi mereka popularitas paling nomor satu. Dan saya pastikan dari atas mimbar ini, hati dan pikiran mereka sedang dibelenggu oleh ilah zaman ini. Saudara, di dalam kalimat itu ternyata ada orang-orang lain, yaitu laki-laki Yunani. Saudara tahu di Yunani yang paling terkenal adalah apa? Yang paling terkenal adalah filsafat-filsafatnya. Jadi saudara bisa lihat laki-laki Yunani ini
yang mungkin saja mereka sudah mengikuti jalan Tuhan pada waktu itu, tetapi pikiran mereka masih saja ditawan oleh filsafat-filsafat Yunani. Jadi kita bisa melihat saudara-saudara bahwa ternyata hari-hari ini orang-orang bukan saja hati mereka ditawan oleh banyak hal, tetapi pikiran mereka itu telah dibutakan oleh ilah zaman, dan pikiran mereka ditawan oleh pemikiran-pemikiran duniawi ini, filsafat-filsafat duniawi ini. Ada satu fisikawan terkenal, saudara-saudara, saya lupa namanya, tetapi dia orang yang cacat. Kalau tidak salah dia berasal dari Amerika. Dia berkata bahwa di tengah-tengah dunia yang sudah canggih ini, kita tidak perlu membutuhkan Alkitab atau apapun untuk membuktikan bagaimana dunia ini jadi. Kita hanya perlu pakai teknologi, kita dapat membuktikan bagaimana dunia ini jadi. Tuhan itu tidak ada. Dunia ini terjadi dengan sendirinya. Kita bisa lihat dia adalah fisikawan yang sangat terkenal. Ilmu dia dapat tersebar di seluruh dunia ini dengan begitu hebatnya. Tetapi ternyata pikiran dia itu ditawan oleh hal-hal yang seperti demikian dan tidak dibukakan bagi Injil. Orang itu bernama Stephen Hawking. Kita bisa lihat saudara-saudara, dia fisikawan terkenal, dia pemikir-pemikir yang sangat terkenal. Tetapi apakah dia percaya kepada Tuhan? Tidak. Karena apa? Karena pikiran dia sedang ditawan oleh filsafat-filsafat kosong duniawi ini. Makanya Paulus berkata bahwa jangan kalian ditawan oleh filsafat-filsafat kosong di dunia ini. Jangan kalian ditawan oleh adat istiadat yang sedang mengikat kalian. Jangan kalian ditawan oleh hal-hal duniawi ini yang coba untuk membelenggu pikiran kalian untuk tidak dibukakan untuk Injil. Saudara, siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Itu harus minta tuntunan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus membuka hati kita, sehingga kita dapat mengerti firman Tuhan, sehingga Injil boleh masuk dalam hidup kita, mengubahkan kehidupan kita. Karena kalau tidak, saudara-saudara, orang yang menyampaikan firman Tuhan, kita menganggap bahwa dia adalah orang yang bodoh. Makanya saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Korintus, saudara-saudara, kita dapat menemukan di sana bahwa Rasul Paulus berkata bahwa orang-orang, ketika saya menyampaikan Injil, orang-orang yang tidak percaya, bagi mereka kami adalah bau kematian. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, kami adalah bau kehidupan. Saudara baca teks di dalam kitab Matius, bagaimana Yesus berkata bahwa dia datang membawa pedang. Apa artinya saudara-saudara? Dalam konteks itu berbicara tentang penginjilan. Kalau saudara mungkin, sederhananya, saudara mungkin berkumpul di dalam satu kelompok, dan ketika saudara ada di kelompok itu, mereka sedang berbicara hal-hal duniawi ini. Saudara masuk dan sampaikan tentang Yesus Kristus dalam kelompok itu. Saudara lihat baik-baik, kalau ada yang mundur perlahan-perlahan, mereka mulai jalan dan meninggalkan kelompok itu pastikan bahwa Injil itu telah membela kelompok itu. Yesus Kristus telah membawa pedang membela kelompok itu, dan yang tidak percaya mereka pergi, dan yang percaya mereka bertahan untuk mendengar pemberitaan saudara. Itu maksudnya saudara-saudara. Jadi ketika di dalam keluarga firman Tuhan disampaikan, Injil disampaikan, seorang bapa bertobat dan anak-anaknya tidak bertobat, itulah yang menjadi pemisah. Injillah yang menjadi pemisah. Karena salib membentangkan jalan yang sangat jelas bagi kita semua, yaitu jalan kepada kehidupan. Tetapi di saat yang bersamaan, orang yang tidak percaya kepada salib, pemberitaan Injil itu, mereka pun ada di jalan yang seberang. Artinya apa saudara-saudara? Menjadi pemisah bagi mereka. Saudara bisa lihat bagaimana keadaan duniawi ini, saudara-saudara, membuat kita sadar bahwa firman Tuhan harus disampaikan. Injil harus disampaikan. Kalau tidak, dunia ini akan terus lenyap. Orang-orangnya akan terus lenyap. Karena apa? Karena pikiran dan hati mereka terus ditawan oleh perkara-perkara duniawi ini. Saudara, ada seorang pendeta bernama Paul Wasser. Dalam khotbahnya, dia memberikan satu pernyataan yang sangat luar biasa, yang menggugah hati saya pada waktu saya mendengar. Dia berkata bahwa seberapa sering engkau membicarakan tentang Yesus Kristus di dalam keluargamu? Seberapa sering engkau membicarakan tentang Yesus Kristus di dalam perkumpulan-perkumpulan teman-temanmu? Seberapa sering engkau berbicara tentang Yesus Kristus kepada sahabat, kepada keluarga, kepada orang-orang yang kamu jumpai? Kalau Kristus tidak pernah ditemukan di dalam percakapan-percakapanmu, maka hati-hatilah. Omongan-omongan kalian yang kalian sampaikan, itu semua akan melayang kosong. Dan bisa saja itu kalian
memberikan penghakiman kepada banyak orang, membicarakan hal-hal yang tidak penting, yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kita tahu persis, pada akhirnya setiap orang harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan. Makanya Paul Wasser pun dalam khotbahnya dia pernah berkata, kami sebagai pengkhotbah, ketika kami menyampaikan firman Tuhan, bukan untuk kami menjadi pendeta yang terkenal. Ketika kami menelusuri Alkitab, kami menyiapkan khotbah berhari-hari dan kami menyampaikan firman Tuhan itu kepada jemaat-jemaat. Kami menyiapkan itu bukan untuk menjadi pendeta yang terkenal, tetapi kami menyiapkan semuanya itu karena kami menyadari satu saat nanti kami harus mempertanggungjawabkan setiap pengajaran kami, setiap perkataan kami di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab segala sesuatu terbuka di hadapannya. Saudara-saudara, ketika Injil disampaikan, Allah sanggup membuka hati yang terbelenggu. Allah sanggup untuk membuka hati yang mungkin ditawan oleh dunia ini. Makanya saudara-saudara, Rasul Paulus pernah menulis di dalam kitab suratnya kepada jemaat di Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-18, dia berkata bahwa aku berdoa supaya engkau dapat memahami betapa panjangnya, betapa lebarnya, dan betapa dalamnya kasih Allah di dalam kehidupan engkau. Saudara, Tuhan mengasihi kita dengan sangat luar biasa. Tuhan mengasihi kita dengan sangat luar biasa. Dan kalau saudara-saudara sudah tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara-saudara, maka pastikan pada malam hari ini saudara harus memberitakan kepada orang lain bahwa Tuhan juga mengasihi mereka. Oleh karena itu Tuhan tidak mau mereka binasa. Tuhan mau mereka bersama-sama dengan Dia di surga. Sampaikanlah kasih itu kepada banyak orang, sehingga mereka pun dapat diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, poin ini sangat penting. Banyak orang dalam konteks ini, perempuan-perempuan terhormat dan laki-laki Yunani, pikiran mereka ditawan oleh kekuasaan, hati mereka ditawan oleh harta benda, hati mereka sedang ditawan oleh popularitas. Jangan sampai saudara-saudara kita sama seperti demikian. Ayo pada malam hari ini buka hati kita baik-baik, terima Injil, dan saya pastikan setiap kita akan diselamatkan dan pasti diselamatkan untuk kemuliaan Allah. Poin terakhir saudara-saudara, yaitu kita bisa lihat di dalam ayat selanjutnya, di ayat 13, firman Tuhan berkata di sana, tetapi ketika orang-orang Yahudi di Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati banyak orang. Jadi orang-orang yang sama tadi, ketika Paulus dan Silas ada di Tesalonika, mereka mencari Rasul Paulus dan mereka pergi dan tidak menemukan. Mereka mulai menyebarkan hoaks kepada banyak orang di Tesalonika. Mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus ini penyesat, Rasul Paulus ini adalah pengacau di seluruh dunia ini. Dan ketika Rasul Paulus ada di Berea, mereka pun tidak berhenti. Mereka harus pergi ke Berea untuk menggelisahkan hati banyak orang. Saudara, kata gelisah di situ diulang 2 kali di dalam jemaat Tesalonika dan juga di dalam jemaat Berea. Jadi orang-orang ini, saudara-saudara, tugas mereka adalah mengacaukan Injil. Jadi poin ketiga, saudara-saudara, ketika Injil disampaikan, iblis tidak akan tinggal diam. Iblis tidak akan tinggal diam. Ketika Injil disampaikan, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan pakai segala cara untuk menyimpangkan firman Tuhan itu, menggelisahkan hati banyak orang sehingga mereka tidak percaya kepada pemberitaan firman. Saudara, coba sederhananya seperti ini. Kalau saudara berkumpul di tempat ini dan di dalam pikiran saudara bahwa saya ini adalah seorang penyesat, apakah saudara akan percaya perkataan saya? Tidak akan. Ketika seorang saksi Yehova datang berdiri di tempat ini dan memberitakan firman Tuhan, apakah saudara percaya? Tidak akan percaya. Dan inilah situasi yang terjadi. Ketika orang datang berkata, kalian jangan percaya kepada Paulus, dia adalah penyesat. Kalau dia penyesat, kenapa kalian ikut dia? Nah, inilah situasi yang terjadi, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan, iblis bisa pakai segala cara untuk membuat orang tidak percaya kepada Tuhan, untuk membuat orang tidak percaya kepada pemberitaan Injil. Karena itu adalah tugas iblis. Iblis mau supaya banyak orang bersama-sama dengan dia di neraka, dan dia tidak mau banyak orang bersama-sama dengan Tuhan di surga. Iblis terus bekerja sampai hari ini. Saudara, iblis bekerja sampai hari ini. Dia bisa pakai siapa saja. Kalau di dalam zaman itu, dia pakai orang-orang Yahudi dan preman-preman
Bisa saja di zaman sekarang dia pakai tetangga kita, dia pakai keluarga kita, dia pakai orang-orang di sekitar kita, dia pakai teman-teman kita. Ketika jadwal ibadat, teman-teman kita datang, ayo ketemu jalan-jalan saja, jalan-jalan lebih enak. Saudara bisa lihat, iblis bekerja dengan begitu smooth, dengan begitu slow, saudara-saudara. Saudara bisa lihat, saudara-saudara, iblis bekerja itu seperti demikian. Ketika kita sedang latihan untuk pelayanan, iblis, ada tempat asik di sana, ayo kita pergi ke sana. Ada teman-teman yang ajak kita. Ketika kita ada jadwal pelayanan di hari Minggu dan ada orang yang mengajak kita untuk pergi camping, camping lebih enak, piknik lebih enak. Ayo kita pergi. Saudara bisa lihat cara kerja iblis seperti demikian. Sangat-sangat slow. Tetapi tanpa kita sadari, dia membelokkan pikiran kita, dia membelokkan hati kita sehingga kita tidak menerima kebenaran firman Tuhan. Kita tidak datang mencari Allah. Saudara-saudara, saya baca sekali lagi dalam 2 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Paulus sekali lagi konfirmasi. Bagi orang-orang yang tidak percaya, kami adalah bau kematian. Bagi orang Yahudi, mereka menuntut bagi orang Yahudi pemberitaan Injil adalah satu batu sandungan yang berat bagi mereka. Bagi orang-orang Yunani, pemberitaan Injil adalah satu kebodohan bagi mereka. Tetapi bagi orang-orang yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kabar yang menyukakan hati mereka. Saudara, ingat baik-baik, iblis tidak akan tinggal diam dalam kehidupan kita. Iblis tidak akan tinggal diam. Tugas utamanya adalah apa, saudara? Menyerongkan hati orang-orang, menggelisahkan hati orang-orang untuk tidak percaya kepada pemberitaan Injil. Saudara, izinkan saya ulangi lagi 3 poin ini bagi kita semua. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, beritakanlah firman Tuhan. Siap sedialah, baik tidak baik waktunya. Keadaan baik, keadaan sukar, keadaan sulit, kita harus tetap melayani Tuhan. Kita harus tetap memberitakan firman Tuhan. Baik tidak baik waktunya. Ketika Injil disampaikan, hati dan pikiran yang terbelenggu itu mampu dibukakan oleh Allah, karena Dia adalah Allah yang sanggup mengubah segala sesuatu. Bahkan ketika Injil disampaikan, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan mencoba untuk menyerongkan. 3 kebenaran ini pegang baik-baik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya.